Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Susanti dengan NPM C1C0238 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 1B. Saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Dalam Islam, konsep ketuhanan tidak dapat dipisahkan dari pengertian Tuhan yang termuat dalam Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu oleh umat Islam. Dalam Islam, Tuhan ialah Allah Esa Ahad. Dia adalah dirinya sendiri, tunggal, baik dalam sifatnya maupun dalam fa'alnya. Menurut Al-Quran, ajaran Islam yang terpenting adalah seruan kepada manusia untuk selalu menaati dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia hanya akan benar jika ia menyembah hanya kepada Allah. Sehubungan dengan konsep ketuhanan dalam Islam, Al-Quran menegaskan bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah dan tidak ada satupun yang dapat menyamai atau menyertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep ketuhanan dalam Islam itu berbeda dengan konsep ketuhanan dengan agama lain. Seperti misalnya, dalam Islam Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, sedangkan dalam agama lain seperti agama Kristen itu terdapat istilah Tritunggal, di mana mereka mengenal 3 oknum dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah Allah itu adalah zat yang gaib, berbeda dengan konsep ketuhanan agama lain, di mana mereka ada yang membuat patung seperti agama Hindu. Mereka membuat patung untuk yang nantinya akan mereka sembah dan mereka anggap sebagai Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan apa fungsi dan kedudukan manusia. Istilah manusia disebutkan dalam Al-Quran yaitu ada insan, basyar, anas, dan bani Adam. Insan ditunjukkan untuk menunjukkan manusia secara totalitasnya, fisik, psikis, jasmani, dan rohaninya, di mana terdapat tiga unsur dalam diri manusia yang dapat membentuk unsur kerohanian, yaitu nafsu, akal, dan rasa. Lalu istilah yang kedua adalah basyar, di mana basyar itu menunjukkan secara lahiriahnya manusia atau fisik manusia, lebih menunjukkan baik perempuan maupun laki-laki itu kepada kulit yang membedakan antara kulit manusia dengan kulit makhluk lain. Lalu yang ketiga yaitu anas, di mana menunjukkan manusia sesuai dengan kehidupan sosialnya, di mana terdapat kelompok yang dapat berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Yang terakhir yaitu Bani Adam, di mana pengertiannya ini lebih menunjukkan kepada sikap dan sifat amaliyah dari setiap manusia, di mana dapat akan berbuat baik atau akan berbuat buruk. Lalu fungsi dan kedudukan manusia diatur dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai hamba Allah, di mana manusia harus tunduk, patuh, dan taat terhadap apa yang diberikan oleh Allah, selalu menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Kemudian hidup dan mati manusia tergantung hanya kepada Allah, sehingga tidak ada pengingkaran, pengkhianatan, ataupun pengkufuran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua yaitu sebagai khalifah, di mana manusia bertugas sebagai untuk memakmurkan bumi dan memimpin terhadap sesamanya agar selalu berjihad di jalan ilahi, sehingga dapat menciptakan kemakmuran di muka bumi ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, yang pertama takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan seluruh perintahnya. Yang kedua, mengimani
wujud gaib Allah. Yang ketiga, senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang keempat, khusyuk dan tertib dalam melaksanakan sholat. Yang kelima, selalu meneladani sifat Rasul. Yang keenam, menjauhi segala larangan dan perbuatan yang tercela. Yang kedelapan, yaitu menunaikan zakat. Yang kesembilan, bertawakal kepada Allah. Dan yang kesepuluh adalah selalu melakukan kebaikan terhadap sesama maupun terhadap makhluk lain. Lalu pertanyaan yang keempat, yaitu dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan kekerasan, seperti ISIS. Bagaimana pandangan saudara tentang ISIS? Dan menurut saudara, bagaimana semestinya Islam dikembangkan? ISIS adalah dalam menyebarkan atau mengembangkan agama Islam, ISIS mengembangkan dan menyebarkan propaganda terhadap umat Islam di seluruh dunia, di mana kegiatannya itu mengajak seluruh umat Islam untuk bergabung dalam satu negara. Namun yang dilakukannya itu berupa kegiatan kekerasan seperti merampok, menjarah, membunuh tanpa melihat apakah itu anak kecil, perempuan, dan lainnya. Sehingga ISIS ini tidak cocok dan tidak harus ada, karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Islam. Dan menurut saya, seharusnya Islam itu dikembangkan dengan jalan kebaikan dan lemah lembut tanpa adanya kekerasan. Selain itu juga, kita harus mengembangkan Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tanpa adanya kekerasan, pembunuhan. Karena jika kita mengembangkan Islam dengan adanya kekerasan, itu akan mengakibatkan agama Islam dianggap sebagai agama teroris. Jadi kita harus mengembangkannya dengan baik dan mengajak tanpa adanya paksaan. Kemudian soal terakhir, yaitu sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat itu dapat mempengaruhi sifat-sifat saudara dalam menjalankan kehidupan. Terdapat 5 sifat Nabi. Yang pertama, sidik, yaitu jujur. Nabi selalu jujur dalam perkataannya maupun perbuatannya. Yang kedua, yaitu amanah, yaitu Nabi selalu dapat dipercaya, di mana setiap tugas yang diberikan itu selalu dapat dipercaya dan selalu benar. Lalu yang ketiga, tablik, yaitu menyampaikan, di mana Nabi selalu menyampaikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kemudian yang keempat, yaitu cerdas, di mana Nabi itu memiliki kecerdasan dalam pikirannya maupun perbuatannya. Yang kelima, yaitu sabar. Nabi selalu sabar dalam menjalankan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, dan sabar dalam menjalankan dalam menghadapi umat-umatnya. Lalu sifat-sifat Nabi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan dan sifat saya, di mana sifat-sifat itu membuat saya menjadi terdorong untuk melakukan hal-hal dan memiliki sifat yang sama. Saya harus meneladani sifat-sifat itu agar dalam kehidupan saya juga tetap dalam keadaan dan jalan kebaikan, di mana saya menjalankan kehidupan saya dengan jujur, selalu menuntut ilmu agar saya cerdas. Apabila diberi kepercayaan, saya menjalankannya dengan amanah. Lalu keteladanan dari sifat-sifat Nabi itu dapat membuat saya menjadi lebih baik dan akan membawa saya kepada surga. Itulah jawaban dari ujian akhir semester yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.